Ini misalkan yang ini histogram dari sumbu X untuk interval yang pertama dia memiliki 20, kemudian yang kedua ini dia seperti ini ya, dan seterusnya. Ini adalah histogram yang mana nilainya ini adalah sebuah interval, ya interval dari sebaran data yang merupakan hasil pengukuran. Kemudian dari histogram ini nanti ya kita kalau dari image ya, image itu dia kalau dia berwarna colorful maka dia dalam RGB red green blue. Kalau hitam putih dia dalam kondisi dalam grayscale. Nah, untuk RGB sendiri ya berarti dia punya 3 channel ya, masing-masing channel untuk intensitas red-nya adalah seperti ini. Ya, untuk green antara 200 sampai 255, untuk blue 225 sampai 255. Ya, ini untuk interval dari red green blue-nya. Kemudian ya, dari masing-masing channel itu tadi untuk kondisi histogram dari RGB dari suatu image ya, dari suatu gambar, maka kita bisa tahu ya analisis dari histogram itu. Contohnya seperti ini. Ya, untuk pembacaannya ya, representatif dari histogram yang dari gambar ini itu ya. Ini menunjukkan bahwa untuk blue ya, dia pada rentang berapa nanti dia disebutkan ya, ini rentangnya dia antara berapa dan berapa. Kemudian ini jumlah pikselnya berapa. Jumlah pikselnya ini kita lihat ke sumbu vertikalnya. Ini adalah jumlah dari pikselnya. Kemudian yang green itu juga sama. Kita lihat dia interval berapa, antara interval berapa, cara pembacaannya. Interval yang ada di sumbu X itu dia antara berapa sampai berapa. Kemudian dia mempunyai jumlah piksel maksimum dia berapa. Seperti itu. Bisa dipahami untuk pembacaannya? Bisa? Ya, begitu juga untuk yang red. Nah, kalau equalization ya, maka nanti dari ini, dari data yang histogram ini ya, histogram analisis, maka dia akan kita ini pecah dalam ring-ring tertentu yang lebih kecil ya. Ya, mengaplikasikan formula equalization ini untuk to stretch ya. Ini untuk memperlebar ya, untuk melihat ya batas di dalam boundary-nya ya, nilai dari batas histogramnya seperti ini. Jadi ini akan dilihat per ini secara detailnya ya, batas antara ringnya ini dilihat secara detailnya gitu ya, dalam detail. Jadi ekualisasi seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu PDF histogram ya, histogram ini ya, dari histogram itu kita bisa tahu PDF-nya ya. PDF itu apa? PDF itu adalah probability density function ya. Kalau ada kata-kata probabilitas atau probability, berarti nilai probabilitas itu adalah lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Berarti maksimum dia adalah 1. Sehingga nilai ini ya misalkan ini adalah dia 15.000. Jumlah total datanya ada berapa? Itu dibagi. Nanti dia akan ketemu probabilitasnya. Paham? Jadi histogram nanti bisa kita rubah ke PDF. Ya, dengan sumbu vertikalnya ini adalah nilai probabilitas. Kalau nilai probabilitas berarti nanti dia maksimum adalah sama dengan 1. Tidak ada nilai probabilitas lebih dari 1. Oke, clear dari sini penjelasan saya? Bisa dimengerti? Halo? Oke, tidak ada pertanyaan, saya anggap mengerti. Tidak ada respon. Saya lanjut. Ketika kita sudah tahu PDF-nya, ya, kita tahu PDF-nya, maka kita bisa
mencari ke CDF. Mungkin di statistik seharusnya sudah diajarkan tentang apa itu PDF, apa itu CDF. Ya, PDF-nya ketika kita tahu probability density function atau PDF-nya, maka kita bisa menghitung kumulatif distribution function-nya atau CDF-nya. Kalau kumulatif berarti dia adalah penjumlahan dari probabilitas yang sebelumnya. Ya, jadi misalkan seperti ini. Ketika kita tahu nilai ring antara 0 sampai 50, maka CDF-nya adalah kurang dari 0,3. Ya, probabilitas nilai CDF-nya adalah kurang dari 0,3. Berarti datanya adalah kurang dari 0,3. Ketika ringnya antara 50 sampai 100, maka PDF-nya antara lebih besar sama dengan 0,3 kurang dari 0,4 misalkan seperti itu. Itu adalah nilai PDF-nya. Jadi kita tahu berapa besarnya nilai PDF dari suatu rentang nilai intensitasnya. Apakah dia dari channel blue, green, dan red. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan dari sini? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Untuk perbedaan spesifik dari CDF sama PDF itu apa ya, Bu? Saya masih kurang jelas. Terima kasih, Bu. Kalau CDF gambarnya seperti ini, berarti apa Mbak? Dia maksimum nilainya berapa? Yang kalau yang PDF tadi maksimal 1, untuk yang CDF saya masih bingung, Bu. Ini maksimum 1 ini. Berarti Di rentang intensitas maksimumnya dia adalah harus sama dengan 1. Nah, nilai CDF-nya mesti nanti gambarnya mesti ini maksimum 1. Dia enggak akan turun. Dia enggak akan turun seperti ini, enggak. Turun terus naik lagi enggak, karena dia kumulatif. Ya, kumulatif. Mungkin di statistik sudah pernah dijelaskan. Ya, atau kalau belum saya jelaskan. Kalau PDF ya, PDF misalkan saya PDF-nya normal nih, PDF-nya seperti ini. Ini PDF. Dia di sini maksimum dia bisa sama dengan 1, nilai maksimumnya adalah maksimum sama dengan 1. Tapi kurvanya seperti ini. Ini adalah PDF-nya. Histogram ini kan representasi dari PDF-nya. Paham? Tapi ini bukan PDF ya, karena ini bukan probabilitas di sebelah kiri. Tapi gambarnya bisa seperti ini. Ya, contohnya seperti ini tadi. Saya anggap dia adalah kumulatif, distribusinya adalah PDF normal. Seperti ini. Bedanya dengan gambarnya yang CDF apa? Kalau kumulatif ya, misalkan rentang pertama dia probabilitasnya adalah 0,2, 0,1. Probabilitas kedua adalah 0,2. Probabilitas ketiga adalah 0,1 lagi. Probabilitas keempat adalah 0,2. 0,4. Ya, gambarnya tidak semulus ini. Dia akan turun terus naik lagi misalkan. Misalkan ya dari probabilitas. Tapi ketika CDF berarti di pertama ini kan P-nya berapa? 0,1. Ya. Terus yang kedua berapa? 0,1 plus 0,2, 0,3. Benar? Dia akan naik terus kan? Ketiga berapa? 0,1 tambah 0,2 tambah 0,1, 0,4. Benar? Yang kelima 0,5. Sehingga ini dia akan naik seperti ini. Kalau dia seperti ini berarti dia 0, tambahnya 0. Jadi dia tetap sama flat. Minimal sama dengan nilai PDF yang sebelumnya. Oke? Seperti itu. Bisa dipahami? Baik, Bu, bisa dipahami. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain yang ditanyakan? Ya, kalau bahasa Jawanya, ya bahasa Jawa. Kalau kumulatif itu dia akan naik ke atas.
Ya, seperti ini. Bisa juga nanti dia seperti ini. Misalkan CDF-nya dari hasil pengukuranmu. CDF gini, dia mesti naik. Ini nanti dia akan maksimum sama dengan 1. Nah, ini adalah CDF. Ya, CDF. Kalau gambarmu nggak seperti ini berarti salah, bukan kumulatif. Gitu. Kalau PDF ya tergantung datanya. Ini tadi kalau ini tadi 0,1, 0,2, 0,1, 0,4 berarti 0,2 dulu, 0,1, 0,2 terus nanti 0,1 dia 0,4 naik lagi gini. Nah, mungkin datanya seperti ini bisa juga. Nah, tapi nanti ketika saya kumulatif ya dia akan seperti ini. Oke. Bisa dipahami? Mestinya ini di statistik sudah disinggung ini PDF sama CDF. Belum. Statistik. Lupa. Enggak ada yang ingat sama sekali. Hah? Sudah, untuk yang kumulatif itu sudah, yang penjumlahan dari sebelumnya itu, Bu. Sudah ya? Iya. CDF-nya sudah. Sudah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada ya? Saya lanjut ya. Nah, ini langkah percobaannya. Ya, nanti ini kita lihat dari ekualisasi per tiap channel, nanti kita plot hasilnya seperti apa. Kalau yang ini adalah dari originalnya. Ya. Oke. Ini untuk langkah percobaannya, pertama kita upload filenya. Filenya sudah saya kasih ya. Kemudian nanti ini baca image RGB-nya, ya, baca image RGB-nya. Kemudian kita resize karena gambarnya terlalu besar, saya resize. Kemudian setelah di resize, nanti kita lihat gambarnya dalam ini, kita lihat pikselnya, ya, ukuran pikselnya. Kemudian ukuran dari dimensi gambarnya ketika RGB ya. Ini ada 3, berarti dia di RGB. Kemudian kita convert gambar ini ya, ini ke grayscale seperti ini. Kemudian dari RGB ini kita pisahkan menjadi 3 channel, kita split. Blue, green, red-nya kita split ya, kemudian kita resize, kemudian kita ganti kita plot masing-masing intensitas dari RGB-nya. Ya. Ini kita plot masing-masing RGB-nya, nanti akan ketemu. Nah, ini caranya menganalisa, saya kasih contoh di sini. Ya, untuk RGB. Misalkan untuk daerah 1, kita amati daerah sini. Ya, daerah yang ini, yang landai ini. Nanti cek misalkan yang merah, antara dia intensitas berapa di sini, ya, jumlah pikselnya berapa. Kemudian yang green ini kurang dari 150, dia ada berapa? Ya, ya ada berapa piksel? Ya. Kemudian untuk yang apa? Red, green, blue-nya masing-masing seperti apa? Ini di daerah 1, daerah 2 ketika nilai intensitasnya kurang dari 150 dan lebih dari 150. Ya, itu caranya untuk menganalisa dari ini. Tapi harga nilai 150 ini, range intensitas ini tidak mutlak, dilihat dari masing-masing gambarnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, not responding. Saya lanjut. Kalau sudah tahu dari nilai intensitas RGB-nya, nanti kita cari nilai kumulatif ya, nilai kumulatifnya ya masing-masing channel. Kemudian nanti kita plot. Ya, caranya menganalisa sama ya. Untuk nilai yang 1 ya, nilai yang 1, daerah yang 1 ini peak kurang dari 150 ya. Ini salah satu, ini yang saya bilang tadi, ini nilainya tidak mutlak, tapi kita lihat dari gambarnya ya. Dia yang landai ini dia berapa ya, persentase pikselnya dia berapa. Kemudian yang naik ini dia persentase pikselnya dia berapa. Gitu ya.
Oke, masing-masing channel. Jadi nanti ini masing-masing channel. Ini berarti ada 3 analisa, yang di bawah ini juga 3 analisa. Yang ke daerah yang kedua itu ketika dia naik, yang peak ya daerah 1 ketika landai ya. 150 ini tidak mutlak. Ini saya ambil dari contoh yang red saja. Yang green, blue ini nilainya menyesuaikan. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut yang ke-8 ya. Kita resize dari image-nya untuk semua channel RGB-nya. Kita bandingkan gambar dari histogram masing-masing channel RGB ya. Kemudian kita juga lihat gambar masing-masing di grayscale-nya ya, grayscale-nya. Kemudian karena tadi kita sudah memisahkan channel RGB-nya ya, RGB-nya. Kemudian kita buat ini ekualisasi. Jadi kita bandingkan dengan nilai maksimum dari masing-masing nilai CDF-nya itu. Ya. Akhirnya nanti dia akan ketemu nilai apa untuk ekualisasi dari CDF-nya. Seperti ini. Kemudian kita plot hasil ekualisasi dari masing-masing RGB tadi ke gambar ya, ke gambar. Hasil plottingnya seperti apa nanti kita bandingkan dengan hasil image yang orisinilnya. Ini kita bandingkan dua ini. Ya, nanti yang grayscale kemudian kita ekualisasi juga, nanti kita bandingkan. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjut ke tugas. Ini tugasnya. Tugasnya, ya. Ini tugasnya juga saya kasihkan di kelas yang kelas B, yang kelas sebelumnya tadi, yang jam ke-8. Tapi saya harapkan ininya yang berubah. Ini kalian harus mencari yang lain ini. Ini ya. Ini harus cari yang lain. Ini juga cari yang lain, ini cari yang lain, ini cari yang lain. Setiap anak tidak sama, tapi mempunyai kelompok yang sama. 1-5 kelompoknya apa? Kalau kelas sebelah tadi, ini dia kendaraan. Kendaraannya dia dipakai seperti ini. Nanti dicari 10 image ya, dengan ukuran berbeda. Ya, dengan ukuran yang berbeda. Tetapi gambarnya sejenis. Misalkan saya ambil contoh kendaraan yang SUV sejenis. Ya, sejenis. Kemudian nanti saya ini akan saya gunakan ya, saya gunakan untuk apa? Ini saya masukkan ke dalam diupload dalam satu folder dengan penamaan folder adalah 2 digit terakhir dari nomor kalian di underscore nama. Jadi NRP terakhir ya, NRP terakhir NRP terakhir dikurang underscore nama. Ya. Ini data 10 image ini dimasukkan dalam satu folder di G Drive. Ya, satu kelas ya dimasukkan dalam satu G Drive yang sama. Kemudian image-nya nanti akan diolah, langkah yang kedua diolah, di-resize ukurannya menjadi ukuran yang sama. Kemudian rotate semua arah atau crop. Ini kalian mana yang lebih prefer? Misalkan kalian menganalisa, oh saya butuh crop, saya hanya butuh rotasi aja, saya hanya crop saja. Terserah. Silahkan nanti ini tergantung dari sistemnya. Ya, sistemnya. Ada pertanyaan dari sini? Ya. Ketika nanti rotate atau crop ya, kalau resize ya, satu gambar 10 itu saya resize ya tetap 10. Tapi begitu ketika saya rotate atau saya crop, itu datanya nanti dia akan berubah lebih dari 10. Benar enggak? Ketika dia sudah melalui pre-processing. Ya. Kemudian nanti diplot PDF sama CDF masing-masing image ya. Masing-masing image ya.
Ini PDF masing-masing yang gambar asli. Kemudian PDF ya keseluruhan gambar asli. Ya, yang sebelum pre-processing tadi. Kemudian PDF keseluruhan gambar yang sudah diresize. Dia berpengaruh atau tidak gitu ya. Ya, ketika sudah resize tadi, misalkan ini melalui pre-processing tadi, PDF-nya sama enggak dengan yang gambar yang aslinya tadi. Ya, untuk CDF-nya idem dengan PDF-nya. Ini 2 poin, PDF sama CDF. Terus yang dikumpulkan, kumpulkan di etol, ya, upload di etol, 1 IPYNB-nya, yang kedua laporan project. Ya, laporan proyek seperti apa? Laporan proyek seperti kalian membuat praktikum. Ada prosedurnya, ya, prosedur dilengkapi dengan cropping ini, cropping program dan hasil cropping ini running program. Kemudian nanti ada analisanya juga karena dia laporan proyek. Dari analisanya itu seperti apa? Masing-masing langkah mungkin bisa dianalisa, setelah itu nanti analisa secara global, kemudian ada kesimpulan. Ya, ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Iya. Untuk nomor 2 itu berarti bisa memilih antara rotasi sama crop ya, Bu? Tergantung dari sistemnya. Ya. Atau dua-duanya. Ya. Ternyata sistem saya butuh crop dan saya butuh rotasi. Boleh. Untuk yang rotasi semua arah itu berarti derajat rotasinya itu ada yang 90, ada yang 180 atau bagaimana nggih, Bu? Ini contohnya yang aslinya. Nih, ini aslinya ya. Ini ya, poinnya di sini. Kalau 90 kan sini. Dia bisa ke sini juga, kemudian dia bisa ke kanan ya. Benar? Ya, atau kalian per 45 juga boleh, terserah. Kalian mau merotasi seperti apa? Ya, silakan berimajinasi di situ. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, etol ya nanti kalau di IPYNB bisa upload enggak? Kalau enggak bisa berarti nanti upload juga di Git Drive di sini. Di Google Drive nanti silakan dimasukkan. Terakhirnya kapan? Saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Sebelum ini selesai silahkan diupload karena saya akan melihat siapa yang paling upload duluan itu kan akan terrecord di etol atau di Git Drive. Ya, yang terakhir ya itu akan terrecord secara digital, nggak akan bisa nggak akan bisa manipulasi ketika digital. Oke, ada pertanyaan? Permisi izin bertanya, Bu. Ya. Ya, untuk penentuan kelompok seperti kendaraan serangga itu dari kitanya sendiri, Bu? Dari nomor urut. Jadi nanti kita berdiskusi nomor urut. Iya, nomor urut. Silakan ditentukan. Kalau paling gampang kan gini, 1 sampai nomor urut 1 sampai 5 mau mencari apa? 6 sampai 15 cari apa? 16 sampai 20 apa? 21 sampai 27 siapa? Terakhir nomor urut berapa? 28. Ya, berarti ini 28. Nanti share di grup. Ya. Saya ingin tahu pembagiannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Izin bertanya, Bu. Iya. Jadi misal absen 1 itu mendapatkan bagian yang bus, berarti nanti dia 10 macam gambar bus kayak gitu, Bu ya? Iya. Siap. Ya, makasih, Bu. Yuk, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Oke, clear. Saya izin bertanya, Bu. Yuk.
Gimana? Ini waktunya 24 jam, misal lebih dari 24 jam itu apakah masih tetap bisa upload atau bagaimana, Bu? Ya, masih Atau bisa sudah upload. stop? Kan nanti saya tinggal nilainya aja kan. Baik, Bu. Yuk, ada lagi? Izin mengonfirmasi, Bu. Untuk yang di etol itu kan kalau biasanya kalau pengumpulan tugas itu cuma bisa satu file gitu, Bu. Berarti nanti yang IPYNP sama laporan project itu dijadikan di RAR atau bagaimana? Dijadikan di RAR atau ini, dijadikan RAR bisa enggak? Upload RAR bisa enggak? Dulu enggak bisa. Coba kamu ini, nanti kalau kesulitan di grup ya. Ya, baik. Ya, kalau bisa RAR, RAR. Kalau nggak bisa kan ini yang IPYNB-nya di Google Form, tapi IPYNB-nya nanti bisa PDF ya, di PDF-kan. Bisa di PDF-kan kan? Bisa kan? Yang di Google Drive tetap yang aslinya, saya tinggal running aja. Oke? Izin mengkonfirmasi, jadi untuk yang di etol itu laporan proyeknya atau IPYNB-nya? Ya, Bu. Dua-duanya. Sekarang cobaan RAR bisa enggak? Satu IPYNB, satu ini bisa enggak? Kalau nggak bisa, kamu konfirmasi di grup. Baik, Bu. Terima kasih. Yuk, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, silahkan dikerjakan. Ya, semoga sukses. Kalau ada permasalahan, silahkan didiskusikan di grup WA. Oh ya, kemarin yang nggak bisa absensi itu kelas apa? Kelas ini, Ta? Yang ketutup absensinya? Waktu malam-malam atau pagi-pagi saya absen itu. Yang kita ganti itu loh. Kuliah pengganti, saya lupa kelas apa. Kelas ini apa kelas statistik atau kelas optik ya, saya lupa. Untuk kelas kemarin kalau kosong tetap presensi, Bu. Yang 2 kali itu. Iya. Iya. Kemarin kan saya ganti, kemudian saya kan absen, kemudian ada yang saya absennya pagi banget, ada yang satunya malam banget. Mungkin ada teman-teman yang tidak ke-record absennya keburu ketutup, kalian belum sempat absen, saya tanya itu. Kalau enggak ada ya enggak apa-apa, gitu loh. Kalau ada kan harus saya jawab di kelas ini. Oke, kalau enggak ada, terima kasih, saya stop sharing. Silahkan dikerjakannya.